Evi, jangan pernah kejar uang, uang akan lari. Tapi kalau semakin banyak berbagi, uang itu akan datang. Iya, betul. Ini betul. Filosofinya gitu, betul. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Ya. Ya, kadang saya pakai kata-kata yang kadang gini, saya bilang, anggap aja hari ini kita udah meninggal. Okay. Nah, kalau kita meninggal hari ini, ya, misalnya kita masih punya karma baik, masih bisa ketemu Tuhan. Yeah. Memangnya Tuhan tanya kita, Vi, sudah berapa banyak uang yang kamu capai di dunia ini? Kan nggak ada pertanyaan itu, ya kan? Itu kan? Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Oke, hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, seorang leader dengan peringkat yang paling tinggi di AFC, seorang double Bushido, Ko Budi Darwin. Halo semuanya. Thank you so much, Ko Budi. Di tengah kesibukannya, masih meluangkan waktu untuk hadir di podcast Deeper with Evi Carolina. Sama-sama, thank you. Dan ini aku juga bersyukur banget nih, karena Ko Budi ini salah satu mentor aku juga di tahun 2020. November 2020, Desember 2020 ini pertemuan aku pertama dan Ko Budi, ya, yang membuat akhirnya aku jalan di sini. Waduh, thank you. Ya, thank you so much, Ko Budi. Yeah. Ko Budi, mungkin orang lain mungkin banyak melihat Koko dengan pencapaian yang sangat luar biasa, ya, double Bushido, it's not easy. Tapi boleh nggak ceritain awal mulanya, background Koko seperti apa sebelum akhirnya masuk ke dunia MLM? Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi background saya awalnya memang saya sebagai seorang IT. Ya, IT. Jadi saya konsultan IT. Oke. Hampir di semua bank di Indonesia juga ya. Wow. Jadi karena saya kerja ya. Kerja di perusahaan asing, teman-teman. Jadi pas perusahaan saya juga dari Malaysia, sudah go public juga. Nah, jadi saya ditempatin. Jadi karena saya sebagai posisi sebagai project manager, jadi saya selalu dari satu bank ke bank-bank lain gitu. Jadi begitu selesai nanti dari Bank Mega, saya pindah ke Bank Mandiri, nanti pergi Bank OCBC NISP, Bank BRI, Bank BTN gitu loh ya. Jadi hampir semua bank di Indonesia. Itu awal background saya seperti itu. Berapa tahun kok di dunia bank? Saya mulai dari usia 19 tahun, 20 tahun saya udah mulai kerja. Dari perusahaan saya yang pertama adalah IBM. Kemudian saya kerja di bank, di Bank Bali, 7 tahun. Nah, kemudian baru saya pindah di perusahaan IT ini, konsultan IT ini selama 14 tahun. Wow. Jadi total berkarir di perbankan, di IT 20 tahun lebih juga. 20 tahun lebih. Ya, sampai saya di usia 41 tahun. Kemudian saya pensiun, tidak bekerja lagi sampai hari ini. Wah, nah boleh cerita nggak kok, seperti apa kehidupan sebagai profesional waktu itu? Wah, kalau di IT itu, kerja itu juga tidak ada waktu ya. Jalan terus? Iya, betul. Karena pada saat orang tidur, kita bekerja. Malam pada saat akhir hari harus kita kerja, ya kan? Untuk mengganti sistem lah, prosesnya tuh. Nah, itu yang kemudian membuat saya selama 20 tahun ini jadi ada trauma juga. Jadi kalau pagi proses kita nggak selesai atau problem, satu bank itu paginya nggak bisa buka loh, ya benar nggak? Ya, contohnya satu bank misalnya ya, bank paling papan atas lah ya, ada 1000 cabang. Kalau malamnya dia telepon, kalau misalnya prosesnya masih belum selesai, itu besok 1000 cabang itu kan nggak hidup. Wow. Nah, itu begitu 1000 cabang nggak hidup, saya lagi orang pertama yang dipanggil dan bakal dimarahin gitu ya. Jadi kerjanya saya merasa, waduh, dari satu bank udah selesai, kita penggantian sistem udah bagus, kita pindah lagi ke bank lain lagi, mulai lagi kerja begitu lagi. Nah, selama 20 tahun itu pekerjaan seperti itu. Dan apa yang membuat Ko Budi memutuskan untuk akhirnya terjun ke dunia MLM? Nah, jadi pada saat ya kita selalu gini, dulu waktu kita di usia muda ya 20 lebih, orang nawarin kita mau bisnis apapun juga ya, apalagi network marketing dan segalanya, pasti kita nolak karena kita anggap pekerjaan kita adalah yang terbaik. Ya. Nah, sampai satu sisi di usia 33 tahun, nah saya mulai realize juga, sadar juga ya. Artinya kalau saya kerja begini terus, nah kapan saya kaya, benar gak? Yang namanya laki-laki, siapa sih nggak punya hasrat gitu ya? Betul. Artinya kalau bisa pensiun muda, pensiun kaya gitu ya. Nah, pada saat itu saya suka baca buku, banyak ikut-ikut kelas-kelas seminar ya, sampai di luar negeri. Nah, di situ akhirnya saya dapat jawaban ya, dari salah satu guru saya, mentor saya. Jadi dia bilang gini, Budi, kalau Anda mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat satu katanya. Nah, usaha kita harus ada perkalian katanya. Ya, usaha kita harus ada perkalian dan pertambahan. Nah, jadi saya refleksi.
Nah kalau kita kerja kan nggak ada perkalian. Benar. Ya, matematikanya kan namanya kali 1. Iya. Nah kalau kali 1, gimana? Mau artinya jadi kaya bisa nggak? Bisa, tapi mungkin lama, bener nggak? Iya, betul. Ataupun nggak pernah gitu kan? Iya. Nah seperti itu. Nah kemudian sepupu saya yang sebagai dokter misalnya, nah saya juga melihat kalau selama mereka nggak punya rumah sakit dan kalau masih bekerja juga, ya kan? Praktek. Nah kalau nggak praktek kan nggak ada uang juga. Betul. Ya kan? Nah kemudian, nah anak saya sekarang yang paling kecil juga baru lulus jadi pengacara. Nah sama, kalau pengacara kalau nggak ada kasus kan nggak ada uang juga. Betul. Ya, atau misalnya kita buka restoran, kita buka toko, harus ada kita di situ. Betul, harus ada kita. Kalau masih belum punya perkalian, misalnya baru 1. Iya. Nah kalau kita nggak buka kan nggak ada uang juga. Betul. Nah itu namanya tidak ada faktor perkalian. Oke. Nah jadi kemudian kata guru saya gini, nah perkalian dari mana? Nah dia tanya saya, Budi, bapak kamu punya pabrik nggak? Waduh, saya bilang nggak ada. Karena pada saat itu saya masih ingat tingkat 3 pada saat saya kuliah, bapak saya sakit sehingga udah meninggal. Jadi artinya kita harus mulai dari nol juga ya. Yeah. Jadi, nah pabrik salah satu perkalian karena saya bilang saya nggak punya pabrik. Nah sehingga kata guru saya udah salah satunya adalah network marketing. Jadi pada saat itu di usia 33, nah udah saya cuma percaya aja sama mentor saya, guru saya. Ya udah, karena guru saya bilang network marketing, udah saya pelajari aja. Wow. Dari usia 33 dan sekarang udah 55 usia saya. Udah 22 Jadi tahun 22 ya, tahun saya di industri ini. Oke. Sebelum akhirnya berlabuh di AFC ini, udah berapa banyak MLM kok mungkin yang kok lakukan? Oh sudah ada, mungkin sudah ada beberapa lah ya. Sudah ada beberapa ya. Karena saya juga bukan tipikal yang masuk sini, pindah sini, enggak. Saya kadang-kadang kalau udah masuk kapan aja boleh, tapi saya harus jadi terbaik gitu ya. Jadi hampir semua multi level marketing yang perusahaan yang pernah saya masukin, hampir semua juga saya pun di posisi atas. Wow. Ya keren. gitu ya. Mungkin saya nggak bilang nomor 1, mungkin ya posisi atas mungkin 10 terbaik ya. Seperti itu kira-kira gitu. Tapi lama di profesional waktu itu kok bisa sampai di titik tinggi gitu, gimana kok? Maksudnya di MLM itu kan nggak semua orang bisa ya maksudnya? Iya, ya tadi bahwa kita terus harus bisa merendah ya. Artinya harus belajar gitu ya. Saya masih ingat juga waktu di awal-awal kita jalanin network marketing juga, waktu di perusahaan saya yang pertama, 3 tahun juga biasa-biasa aja. Nah pada saat itu kemudian saya refleksi diri, nah berarti salah saya di mana, bener kan? Karena pada saat itu saya juga lihat misalnya upline saya ya, pas 3-3-nya nih cewek juga ya, perempuan ya. Nah pada saat itu aja tahun 2004 saya masih ingat ya, income mereka udah besar-besar, udah punya penghasilan sebulan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah lah kita kerja puluhan tahun di kantoran masih puluhan juta, bener gak ya? Nah artinya pada saat itu, artinya apa? Nah bagi saya adalah sebagai satu challenge, bener gak ya? Jadi prinsip saya adalah, kalau kamu bisa, saya juga pasti bisa, bener gak? Ya karena kan sama-sama kita makan nasi. Betul. Nah itu filosofi saya yang paling umum ya. Jadi artinya sama-sama kita makan nasi, Anda bisa, berarti saya pasti bisa. Berarti kalau kita belum berhasil, berarti kita belum tahu caranya aja, ya kan? Nah kita harus kembali lagi, refleksi lagi setiap minggu, datang ke kantor lagi, belajar lagi gitu kan? Nah seperti itu. Oke. Dan akhirnya bagaimana awal mula Ko Budi kenal AFC? Kenal AFC, nah memang secara tidak langsung pada saat itu saya memang pas punya masalah di jantung ya. Jadi kalau kambuh, ya masalah kambuh, ini dada kiri saya sakit sekali ya. Jadi istilahnya kata orang ya serangan jantung gitu ya. Nah dan pada saat itu dia kena serangan jantung, tek gitu ya. Dan saya nggak bisa gerak ya. Jadi otomatis saya nggak bisa menggerakkan anggota badan ke kiri, ke kanan, nggak bisa. Manggil orang pun nggak bisa. Jadi, nah itu saya kemudian mulai mengerti ternyata kalau kita kena serangan jantung, itu 60% tidur besok mati. Nah, jadi mungkin saya termasuk yang dikasih yang namanya 40% dikasih tanda-tanda. Nah, jadi tiba-tiba, nah teman saya nih datang menawarkan produk AFC, ya kan? Awalnya saya juga tidak tertarik. Waduh, apalagi nih produknya, bener kan? MLM lagi gitu ya kok ya? Betul, MLM lagi kan gitu kan. Nah, memang saya tidak pernah skeptis ya, karena kalau bisnis, kalau bukan multi level marketing, saya nggak mungkin join ya. Nah, tapi karena dia bicara produk kan kita mikir, aduh produk apa lagi gitu kan. Nah, memang teman bilang, ini produk di Jepang nih, bagus gitu ya. Nah, kan pada saat itu kalau saya lagi bergabung, perusahaan AFC ini udah berjalan 1 tahun ya, baru saya bergabung. Nah, cuma karena saya tadi ada sumbatan pembuluh darah, pas begitu dijelasin dia punya paten. Paten kedua, saya masih ingat banget, bener nggak ya? Paten kedua yaitu memperlancar pembuluh darah kita.
Nah, karena selama ini kan saya sudah ada sumbatan. Nah, itu yang langsung membuat saya, ya oke deh. Langsung saya beli pada saat itu. Jadi awal mulanya juga benar-benar dari produk ya, kok ya? Dari produk, ya karena saya sakit. Tapi mungkin kalau saya nggak sakit, cerita beda lagi. Mungkin cerita beda lagi. Cerita beda lagi, bener ya? Nah, ya seperti itu. Iya, iya. Dan apa yang membuat Ko Budi akhirnya berpikir ini kayaknya beda dari yang lain? Ya, karena kita memang di industri ini, nomor satu pasti saya lihat spesifik bahwa produk ini, apalagi tadi alternatif terapi stem cell ya, dan sebelum ini juga saya memang udah konsumsi ya untuk istri saya dan ibu saya ya, memang mereka juga konsumsi. Saya udah beli produk yang dari yang mungkin saya nggak bilang brand lah ya, nah tapi yang dari Singapura dan cukup mahal juga ya, satu botolnya juga 5,3 juta. Nah, jadi begitu saya dikenalin produk ini yang masih di bawah 2 juta ya, bagi saya pasti dibilang murah, bener kan? Nah, jadi saya bilang oke lah, saya bergabung seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat pasar, saya bilang hari ini ya, kemudian saya pernah waktu ke Jepang ya, kemudian ilmuwan sama profesornya juga pernah bilang ya, dia bilang, nah, saya tahu produk apa yang paling cocok untuk apa? Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi mereka bilang, nah saya tahu kenapa, karena orang Indonesia itu paling banyak suka makan enak-enak katanya. Ya, gurih, santan, goreng-gorengan. Nah, ini goreng-gorengan ya, betul, asin, manis lengkap. Nah, sehingga orang kita ini paling banyak kena sumbatan pembuluh darah. Jadi saya lihat satu, peluang bisnisnya luar biasa, benar gak? Namanya sumbat, kan semua dari makanan kita yang makan, benar kan? Nah, dari makan yang kita makan enak-enak, otomatis lemak jenuh jahat kita juga naik, ya kan? Kayak kita contohnya lah, kita makan hari ini makan sate kambing. Nah, kalau nggak ada lemaknya kan kayak enak, benar kan? Iya, kan lemaknya itu yang enak ya. Nah, mau sapi juga sama ya, semua lemaknya itu yang enak. Nah, tapi setelah itu kan masuk ke tubuh kita, habis itu apa? Mulai kolesterol kita naik. Nah, kalau kolesterol kita naik, mulai bikin sumbatan ya. Nah, di pembuluh darah kita mulai bikin plak, mulai bikin kristal. Nah, darah kita juga udah mulai kental. Nah, kalau darah kita mulai kental, itu udah mulai masalah ya. Nyumbat ke pankreas, kita kena diabetes. Nyumbat ke jantung, serangan jantung ya. Nyumbat ke otak, kita stroke. Nyumbat ke ginjal, gagal ginjal. Nah, kan semua dari makanan kita makan. Nah, jadi kalau pada saat itu saya cuma refleksi aja, aduh, satu penyakit diabetes aja hari ini aja di Indonesia hampir 20 juta orang. Ya, artinya pasar di Indonesia luar biasa, benar nggak? Nah, dan gaya hidup kita ini kan juga nggak bisa berubah. Betul. Ya, hari ini contohnya kita bilang olahraga bagus ya. Nah, begitu kita bilang olahraga bagus, hari ini masyarakat kita berapa banyak yang olahraga? Kan nggak juga ya. Jadi emang gaya hidup tuh susah. Nah, jadi begitu saya lihat, oke lah, gaya hidup manusia emang susah dibetulkan. Tapi hari ini kalau saya punya solusi, nah berarti kan bagus ya. Artinya pasar di Indonesia ini pasti besar sekali gitu. Dan orang yang melakukan olahraga juga nggak menjamin nggak kena serangan jantung. Betul, gitu ya. Banyak juga dari mereka yang juga ya itu, kadang kita nggak pernah tahu. Banyak orang merasa dirinya sehat tapi belum tentu juga. Betul. Nggak pernah tes darah juga kok ya. Betul. Memang. Nah, itu salah satu juga tuh ketakutan juga. Saya kan tinggalnya di pas depan rumah saya adalah lapangan golf ya. Jadi saya lihat banyak sekali tuh, kadang-kadang Sabtu Minggu kan banyak tuh lari ya, orang lari, jalan, naik sepeda. Nah, seringkali banyak orang tiba-tiba jatuh di pinggir jalan, plop, langsung meninggal. Nah, pada saat itu kadang-kadang saya suka nanya Satpam kan. Satpam ngumpul-ngumpul sini, Pak, kenapa? Ya ini tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal kan. Nah, kadang-kadang jadi repotnya Satpam kita adalah, ini nggak tahu warga siapa kan gitu kan. Ya, jadi kalian memang, jadi hari ini kita olahraga rutin pun tidak menjamin. Karena kita kan nggak pernah cek yang di dalam ya. Makanya hari ini, waktu saya lihat peluang bisnis, tadi kembali ke peluang bisnis, saya lihat, wah bener, nah teman-teman kita, contoh, saya masih punya sering sama teman-teman SD, SMP, SMA ya, arisan reuni. Hari ini kita kalau arisan reuni, pasti makannya kotor semua. Ya, saya sendiri aja ada sumbatan pembuluh darah. Nah, saya bilang, kalian berani nggak garansi kalau kalian nggak ada sumbatan pembuluh darah? Nggak ada yang berani garansi kan, karena nggak dicek kan. Nah, itu saya lihat, oh iya Pak, berarti pangsa pasar kita luar biasa kan itu kan. Udah pasti orang yang di atas 30 lebih, 40 lebih ya kan, yang sudah tahu makan enak-enak ya kan, hari ini nggak ada jaminan ya kalau kita pembuluh darah kita bersih. Nah, itu yang saya lihat peluang bisnis kita di Indonesia ini sangat besar. Dan marketnya juga masih besar, semua orang ya. Apalagi ini bukan cuma untuk orang-orang yang ada keluhan ya kok ya. Orang sehat pun ibaratnya kita tetap harus jaga. Gitu ya. Lebih bagus jaga pada saat kita sehat ya. Kalau udah sakit mah kita udah telat ya, seperti itu. Dan bagaimana awal mula Ko Budi menjalankan AFC ini? Ada nggak sih tantangan terberat atau semuanya itu smooth aja karena selama ini udah jalanin MLM juga? Ya, nomor satu ya kita harus di bisnis apapun kita harus yakin dulu nomor satu. Kita harus yakin dan percaya dulu bahwa peluang bisnis kita ini sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi bahwa kita harus lihat lagi
Nah, cara memarket bisnis kita ini dengan marketing plan ini seperti apa ya? Nah, mungkin karena saya memang pas di bidang IT juga, jadi saya juga bisa membaca marketing plan dengan cepat juga. Ya, sehingga saya tahu nih apakah ini sesuatu yang bisa achievable, artinya memang bisa dicapai atau tidak bisa. Ya, nah itu penting. Kenapa? Karena kalau sesuatu marketing plan yang bagus, tapi kemudian tidak bisa dicapai kan percuma juga. Iya, seperti itu. Jadi ternyata dari pengalaman saya 20 tahun di industri ini termasuk marketing plan yang paling mudah. Dan paling simple, ya kan? Makanya kalau kita jalanin, kita jelasin dalam waktu 5 menit aja udah beres, ya. Dan orang gampang sekali untuk mengerti. Ya, karena sistem kita juga cuma binary, kiri dan kanan. Itu adalah tren bisnis yang paling gampang. Dan mungkin kan banyak sekali orang-orang yang melihat pencapaian Bushido itu yang luar biasa ya kok ya. Nah itu Koko berapa tahun akhirnya mencapai level Bushido itu kok? Di Bushido tahun kedua kalau nggak salah ya. Tahun kedua? Ya, tahun pertama waktu kita lagi masuk, pada saat itu belum ada rank. Ya, jadi setelah hampir sekitar 8 bulan, 9 bulan, baru setelah saya bergabung baru mulai. Ya, belum mulai dibikin rank. Nah pada saat itu tahun pertama tuh saya mencapai rank namanya Daimyo. Ya, jadi satu tingkat di bawah Bushido. Nah, itu pada saat itu baru saya sendiri. Nah, kemudian di level Shogun yang kedua, yang ketiga itu ada 3 orang di sana. Nah, tapi kemudian tahun berikutnya saya udah masuk ke Bushido dan banyak juga ya teman-teman lainnya yang tadi yang masih di level Shogun, Samurai, semua pada masuk loncat juga ke Bushido. Karena di bawah Kobudi sendiri kan Bushido juga udah banyak ya kok ya? Ya, total sekarang ada sekitar 14. Ada 14 titik Bushido yang di bawah saya. Betul. Keren. Nah, menurut seorang Kobudi Darwin, apa value yang perlu dimiliki untuk orang bisa sukses di AFC ini? Sukses di AFC? Value ya? Nah, jadi untuk sukses gini loh teman-teman. Kita nomor satu pasti kita harus percaya dan kemudian kita harus konsisten juga jalankan. Nah, tapi sampai satu titik kalau kita ingin mencapai peringkat yang tinggi teman-teman, itu namanya leadership. Teman-teman juga harus punya satu bekal, kemudian harus sering baca buku, ya, ikut seminar. Gini loh teman-teman, pada saat kita ingin mencapai menjadi seorang pemimpin, tapi isi otaknya adalah kosong, kita juga nggak ada pengikut. Ya, benar kan? Karena orang saat ini juga nggak bodoh semua, karena seseorang ingin menjadi pengikut, ya, menjadi member kita, menjadi ini, dia akan bergabung dengan kita, dia akan lihat juga, ya kan, apakah kira-kira dia bergabung dengan kita bisa membantu dia nggak, benar nggak? Atau bisa bersama-sama dia untuk menuju ke impian dia juga, ya, seperti itu. Jadi nomor satu menurut saya kalau Anda mau capai sampai rank salah satu Bushido, leadership namanya leadership yang penting, ya. Jadi harus banyak belajar gitu ya. Nah, semakin otak kita semakin berisi, ya, otomatis pengikut kita akan semakin banyak juga. Karena semakin banyak orang akan mengikuti kita juga ya, seperti itu. Nah, mungkin saat ini kita mau bahas ke sisi yang lebih personal lagi nih Kobudi ya. Nah, dari pengalaman perjalanan Kobudi saat ini, ada nggak sih sosok atau pengalaman hidup yang membantu membentuk karakter Koko hari ini? Nah, gini teman-teman, jadi kalau mungkin ke spesifik seseorang atau beberapa tidak ada. Ya, karena prinsip saya adalah di dalam perjalanan hidup ini, kita bisa belajar dari sosok siapapun juga, ya, termasuk anak-anak. Nah, jadi setiap orang kadang-kadang kita berinteraksi, kita bisa ngambil sisi positifnya apa. Ya, yang positifnya siapapun kita ambil, itu, ya. Betul, siapapun juga kita bisa ini. Jadi di dalam bisa membentuk diri kita sendiri ya, kita harus bentuk sendiri, benar kan? Jadi apa yang bagus kita ambil, yang jelek ya kita harus buang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya misalnya patokan sama 1-2 orang nggak ada ya. Jadi sampai hari ini pun juga termasuk dengan member-member saya siapapun juga, dan kalau ternyata kan karena semua orang punya talenta masing-masing ya. Ada kekuatan masing-masing. Betul. Bagi saya semua orang tuh punya talenta masing-masing. Contohnya misalnya ada seorang dokter, kita pun mungkin di posisi dia nggak bisa juga. Ada orang yang mungkin memimpin sebagai pimpinan perusahaan, direktur, ya, komisaris. Kita di posisi dia pun kita nggak bisa gitu ya. Jadi masing-masing tuh punya talenta. Atau misalnya dia sebagai suster ibu rumah tangga, itu pun kita di posisi dia pun kita nggak bisa, benar kan? Ya, banyak orang bilang ini pekerjaan ibu rumah tangga, tapi kita sebagai laki-laki mau di posisi itu pun kita nggak bisa, benar nggak? Nah, ternyata pekerjaan itu ternyata kan tanggung jawabnya besar. Nah, jadi bagi saya semua orang punya talenta masing-masing. Nah, kita dengan berinteraksi kita bisa belajar, yang positif kita ambil. Jadi ibaratnya kita mengosongkan gelas ya kok ya. Betul. Kita selalu bisa belajar dari siapapun itu ya. Betul. Karena selalu ada
kekuatan masing-masing orang juga yang kita bisa pelajari. Betul, betul. Dan kok pernah nggak sih merasa terlalu sibuk mengejar target sampai Koko melupakan hal-hal yang menurut Koko penting secara pribadi? Ya kita harus bisa balance ya. Dalam hal ini kita harus bisa balance karena saya juga belajar, ya memang dalam perjalanan ini selama 20 tahun lebih, saya juga banyak belajar dari para mentor. Jadi artinya seringkali kita sukses, banyak orang selalu mengartikan tuh materi. Kalau materi dia nilainya 10, wah dia udah sukses. Nah itu salah teman-teman ya. Banyak orang sukses, orang kaya raya, materinya memang luar biasa ya, mungkin uangnya triliunan dan bla bla bla, tapi dia nggak punya siapa-siapa. Ya seringkali contohnya kan, kita berkunjung ke sana aja nggak punya teman, ya. Kadang-kadang keluarga dia dekat aja, misalnya istri, anak-anak juga jauh. Nah, jadi menurut saya apakah itu kategori sukses? Jadi enggak ya teman-teman ya. Jadi kita ini sukses itu ternyata harus banyak namanya faktor. Ya, di samping kita punya materi, di samping ternyata hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak, dengan tetangga, ya, dengan teman-teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, termasuk dengan karyawan kita, benar kan? Hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi ini semuanya nih banyak faktor-faktornya, unsurnya. Dan menurut saya kategori sukses adalah semuanya ini harus sama. Jadi misalnya saya nggak perlu misalnya materi 10. Nah, tapi semua unsur ini, faktor ini minimal nilainya 8. Itu baru dikatakan sukses. Mencakup banyak hal gitu ya kok. Betul. Seringkali misalnya contohnya gini loh. Kita hari ini contoh misalnya orang kaya. Tapi kadang-kadang istri, anak-anak juga nggak suka gitu ya. Kadang kita masuk ke kantor pun stafnya nggak ada satu pun yang suka. Bos datang, pura-pura kita kerja, ya kan? Nah, itu kan apakah kita menjadi pencapaian seorang sukses? Kan nggak juga, betul nggak ya? Jadi sukses itu menurut saya seperti itu. Jadi harus semua faktor hubungan kita dengan Tuhan dan segalanya semua harus sama. Gitu. Dan dengan income dan pencapaian Ko Budi saat ini, apakah Ko Budi merasa puas sekarang? Atau mungkin ada impian-impian besar lagi yang mungkin belum terwujudkan? Kalau puas atau bersyukur kita harus terus-menerus teman-teman ya. Jadi segala sesuatu ya kita harus puas, harus bersyukur apa yang telah diberikan ya kan itu teman-teman ya. Nah, tapi uang ini cuma titipan teman-teman ya. Jadi kita dikasih uang banyak, tapi kita juga harus bisa simpan. Ya, jadi hidup ini kan kita nggak tahu ya, namanya roda kehidupan ini terus berjalan ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Termasuk usaha juga ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, pada saat kita dikasih lebih, nah kita harus bisa menginvestasikan gitu lah ya, dalam bentuk-bentuk aset yang lebih real ya. Nah, apa rekomendasinya kok mungkin? Ya kalau dari dulu sampai sekarang itu, mau dari zamannya orang tua kita ya, itu selalu adalah aset yang namanya ya properti tanah ya, seperti itu teman ya. Karena filosofi saya dari dulu ada satu, tanah tidak bertambah ya, tapi populasi manusia adalah bertambah. Nah, contohnya kita lihat aja hari ini orang kaya ya, orang kaya dan orang yang konglomerat di Indonesia pasti punya tanah yang banyak. Jadi kadang-kadang saya masih belajar sama ada satu om ya, mungkin saya nggak sebut namanya juga. Nah, kadang-kadang dulu misalnya contoh kita buka pabrik. Nah, beliau ini adalah buka pabrik kancing ya di daerah Karawaci ya, di pinggir jalan. Nah, karena mungkin kalau sekarang kalau buka pabrik kancing mungkin sudah tidak bisa bersaing juga ya. Mungkin dari kita import aja ya, juga sekarang lebih murah ya, kita kalah berkompetisi. Nah, tapi karena dulu dia harus buka pabrik, kan dia dipaksa beli tanah. Nah, jadi tanah dia di pinggir jalan 8.000 meter. Nah, jadi kalau mungkin sekarang pinggir jalan Karawaci misalnya 20 juta. Nah, tanpa sadar kamu udah punya aset sekarang, satu tanah itu aja udah 160 miliar. Secara tidak langsung kita dipaksa kaya. Nah, jadi hari ini adalah orang yang punya tanah banyak dipaksa kaya. Bukan karena bisnisnya kita itu menghasilkan lagi, tapi kita dipaksa kaya. Nah, jadi ini filosofi untuk anak-anak muda sama intinya. Jadi punya uang, ya beli tanah. Ya, karena tanah itu yang akan membuat kita itu, membuat Anda suatu hari menjadi kaya ya, karena nanti ke depannya tadi saya bilang penduduk terus bertambah, nanti ke depannya sama, siapa yang punya tanah banyak dia yang paling kaya. Nah, jadi ini penting juga untuk kita yang udah sukses ya, dengan income yang besar, harus pintar-pintar mengelola keuangan dan investasi juga ya Ko Budi. Makanya saya juga senang bahwa teman-teman di sini ada yang sudah mulai bangun kontrakan lah, kos-kosan lah ya, nah beli properti, kemudian mau beli ruko ya, kemudian bikin usaha. Nah, itu semua nggak ada masalah ya, sama aja semua ya, plus minus lah ya. Jadi intinya tapi tetap harus
Tapi saya nggak begitu rekomen untuk misalnya kalau kita beli banyak-banyak apartemen. Nah, karena apartemen kan nggak punya tanah. Iya, betul. Ya, secara fisiknya aja kita punya ya. Nah, apalagi sekarang dengan dengan tren di mana karena misalnya contoh kita hari ini kita beli apartemen. Kalau kita udah tinggal 20 tahun, besok buka lagi di sampingnya misalnya ya. Bangun lagi yang baru. Kecenderungan orang masih beli yang baru. Walaupun harganya lebih mahal dan misalnya kan lebih kecil. Nah ya, tapi kecenderungan orang adalah suka lebih beli baru. Kenapa? Karena kalau lama ada historinya lagi kan, orang kan takut. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi investasi lebih bagus menurut saya adalah tetap landed. Ya, yang landed house ya. Jadi tetap rumah yang ada tanah. Karena di Indonesia kita masih luas. Kecuali kita beda yang sama di Singapura ya. Ya, atau di Hong Kong ya, di mana tanah landed semakin dikit ya udahlah. Ya kita nggak punya pilihan ya. Tapi kalau di Indonesia menurut saya masih banyak adalah beli itu. Dan kayaknya kok Budi banyak nih. Udah banyak ya kayaknya. Ya kita harus berinvestasi di situ ya. Karena memang tujuan kita kan ya aset properti lebih banyak kan lebih bagus. Ya kan buat siapa lagi memang kita nggak mungkin bisa bawa pergi. Ya tadi buat anak cucu kita. Dan kemudian saya suka juga membantu orang juga ya. Jadi memberkati orang juga. Jadi kalau kita punya benar, kalau kita punya tanah, kita mau bangun, nah kan kita juga menciptakan lapangan pekerjaan juga. Betul nggak? Secara tanpa sadar ya. Jadi artinya kita juga ya inilah memberkati banyak orang intinya gitu ya. Dan itu salah satu pesan yang Ko Budi pernah sampaikan ke saya juga. Evi, jangan pernah kejar uang akan lari. Tapi kalau semakin banyak berbagi, uang itu akan datang. Iya, betul. Filosofinya gitu betul. Dengan kita bisa membantu semakin banyak orang, uang akan datang ya. Oke, dan sebagai seorang pria dan leader yang sukses ya Ko ya, bagaimana cara Ko Budi menerapkan kedisiplinan di tengah tekanan dan ekspektasi? Kedisiplinan itu semua dari masing-masing teman-teman. Jadi dari dulu sejak misalnya contohnya di AFC ya, sejak hari pertama saya bergabung aja juga kita harus disiplin. Jadi artinya ya dulu memang ya kita masih jauh dari sosial media ya. Dibandingkan sama sekarang ya. Dulu kita masih zaman-zaman offline ya. Nah, dulu pun begitu setiap pagi jam 9 pun saya harus keluar dari rumah. Ya, jadi pagi malamnya saya harus bikin janji. Hari ini jam 9, jam 10 pagi saya harus ketemu siapa. Nanti makan siang ketemu siapa. Nanti jam 3 sore ngopi dengan siapa. Nanti makan malam dengan siapa. Jadi kalau ada teman-teman saya masih menerima saya jam 9, jam 10 malam, nah saya akan kunjungi lagi gitu ya. Jadi itu prinsip kerja tiap pagi harus kita keluar. Nah, yang paling susah gini loh, sukses itu adalah hasil akhir. Nah, membangun kebiasaan baik itu yang susah. Ya, sampai akhirnya itu jadi karakter. Iya, menjadi karakter, betul. Jadi kan kita ingin selalu kan kita tahu kalau kita sukses itu berarti kita harus rajin ya kan, harus pergi prospek presentasi. Nah, tapi membentuk ini yang susah kan. Nah, membentuk ini harus kita membangun kebiasaan. Nah, kalau kita udah membentuk kebiasaan ini, hasil pasti akan mengikuti. Karena kita contoh setiap hari kita udah pergi ketemu orang, 5 orang misalnya kita ya, presentasi 5 kali. Ataupun misalnya hari ini kita bisa melalui sosial media, saya mau TikTok, saya mau Zoom, ya kan? Nah, karena kita rutin, nah kan pasti ada yang mau, pasti ada yang tidak mau. Betul. Ya, tapi kalau kita berpikiran, udah hari ini kalau saya TikTok, siapa sih yang nonton? Nah, kalau kita tiap hari berpikiran gitu kan, akhirnya kita tidak melakukan. Nggak jalan juga ya. Kalau nggak jalan kan nggak ada yang juga yang bergabung ya. Jadi, prosesnya susah. Jadi, membentuk satu kebiasaan yang bagus, itu yang tadi Anda bilang seperti disiplin. Nah, kalau sudah punya kebiasaan yang bagus, hasil pasti selalu mengikuti. Jadi pentingnya konsistensi dan komitmen juga ya kok dalam kita menjalankan bisnis apapun gitu ya. Betul. Nah, tapi di dalam perjalanan seorang Ko Budi Darwin, pernah nggak sih Koko mengalami yang namanya lelah secara emosional? Dan apa yang Koko lakukan untuk menjaga keseimbangan ya antara bisnis dan juga kehidupan pribadi gitu? Nah, kalau jalanin bisnis apapun juga sampai satu titik mungkin kita mungkin bisa menghadapi lelah, capek ya. Tapi jadi seorang bisnismen nggak ada masalah sebenarnya teman. Pada saat waktu kita merasa capek, ya sudah kita berhenti sejenak. Seperti itu loh ya kan. Ya pasti kita akan berhenti sejenak, lelah, nggak ada masalah. Tapi setelah itu ya harus bisa bangkit lagi. Ya. Jadi seorang yang sukses itu kan intinya adalah setelah kita jatuh, Anda bisa bangkit lagi nggak? Itu kan yang masalah kan di situ kuncinya. Nah tapi kalau kita sudah mengerti stamina kita ya namanya capek pasti umum lah ya. Kadang-kadang pasti namanya kita hidup di dunia ini kan
masalah banyak ya, bukan masalah bisnis, bisa juga masalah keluarga, bla bla bla. Nah kan semua kan jadi satu ya. Nah jadi intinya pada saat waktu kita capek adalah boleh berhenti, tapi setelah itu harus ingat untuk kembali lagi, untuk bangkit lagi gitu ya, seperti itu. Mantap. Nah dari semua pencapaian yang Ko Budi udah raih ya sepanjang perjalanan hidup Koko, apa sebenarnya yang paling berharga menurut Ko Budi? Ya, saya paling bahagia, paling seneng di dunia network marketing bahwa satu saya bisa membantu begitu banyak orang. Ya, apalagi dengan sekarang saya juga happy bahwa di timnya saya begitu saya tahu misalnya yang punya penghasilan ya 50 juta sampai 100 juta sebulan, ada ribuan orang di AFC. Oh, itu satu kebanggaan yang luar biasa, benar nggak? Iya, betul. Ya, karena kalau bukan industri ini mungkin kita susah loh. Iya, betul ya, sekali. nah, artinya kalau bukan melalui industri, contoh misalnya, waktu saya di industri misalnya sebagai di bidang IT ya, di bank. Pada saat waktu saya di bidang ini aja mungkin yang punya gaji 100 juta ke atas bisa hitungan jari. Ya, mungkin ya waktu tahun 2000-an ya mungkin ya. Nah, itu mungkin cuma tidak lebih dari 10 orang, 20 orang ya di satu industri, betul nggak? Misalnya kita masuk di bank. Karena yang punya gaji 100 juta mungkin ya dewan direksi, ya. Komisaris pun kita lihat juga. Kalau komisaris yang aktif baru dapat, kalau nggak aktif kan juga nggak dapat juga ya, seperti itu. Nah, di bidang ini luar biasa teman-teman ya. Jadi di bidang network marketing, artinya hari ini yang punya income 50-100 juta ada ribuan orang. Wah, luar biasa teman-teman ya. Nah, salah satu mungkin saya sebutin rank aja misalnya gitu ya. Rank aja yang di kita di Samurai. Ada 726 orang teman-teman, ya kan? Nah itu kan rank rata-rata yang udah pasti punya income antara 50 juta ke atas teman-teman ya, sampai 100 jutaan. Nah luar biasa teman-teman ya, belum lagi saya bicara yang Ronin ya, satu level di bawah itu ada 800 orang lebih. Kemudian di Toreda aja yang 20 juta sampai 50 juta aja hari ini ada 6.000 orang lebih ya, 6.300. Ini luar biasa, jadi artinya kita semakin bisa memberkati semakin banyak orang. Intinya adalah mengangkat ekonomi keluarga mereka. Itu kebanggaan tersendiri. Itu kebanggaan saya luar biasa. Ya di samping memang kalau kita bicara produk, kita juga bisa menyehatkan orang ya, apalagi misalnya kalau dia lagi sakit ya, ternyata dia kemudian jadi sembuh, wah itu juga luar biasa ya. Nah kadang-kadang itu yang kebahagiaan yang kita nggak bisa ukur dengan uang. Ya karena itu bagi saya juga satu, ini yang ternyata kita bisa bawa ya sampai kita tidak ada di dunia ini lagi. Makanya kadang-kadang teman-teman saya juga selalu bilang, apa sih yang kita cari di dunia ini? Ya kadang saya pakai kata-kata yang kadang ini, saya bilang, anggap aja hari ini kita udah meninggal. Nah kalau kita meninggal hari ini, ya misalnya kita masih punya karma baik, masih bisa ketemu Tuhan. Memangnya Tuhan tanya kita, Vi, sudah berapa banyak uang yang kamu capai di dunia ini? Kan nggak ada pertanyaan itu ya, gitu kan? Nah pasti pertanyaan nomor satu adalah sudah berapa banyak kebaikan yang kamu buat di dunia ini? Nah ini yang luar biasa. Kalau kita menurut saya di apalagi di company kita, coba. Yang sakit tadi hari ini kita bisa bikin mereka jadi sehat. Wah itu kan kita bisa dengan gamblangnya bener kita bilang, ya saya sudah bisa membantu berapa orang, 10, 20, 50, 100 orang, bener nggak? Nah apalagi kemudian sudah berapa banyak keluarga lagi ya, yang ekonomi tadi di bawah, sekarang kita bisa ngangkat mereka. Nah ini menurut saya ini sesuatu kebaikan yang kita bisa pertanggungjawabkan nanti. Nah ini jadi sampai di akhirat pun kita masih bisa bawa. Nah ini menurut saya ini yang saya sangat seneng bahwa semakin banyak juga teman-teman yang kemudian bisa ikut ya bersama dengan kita seperti ini. Dan kalau mungkin hari ini Ko Budi bisa menulis surat untuk seorang Ko Budi Darwin 10 sampai 15 tahun yang lalu kok. Apa kira-kira pesan yang Koko mau sampaikan? Saya tidak pernah merasa 10-15 tahun yang lalu, karena saya selalu yakin apapun yang saya lakukan itu semua adalah yang terbaik. Ya karena jadi saya tidak ada sesuatu yang misalnya, ada sesuatu yang saya tidak lakukan ya. Nah jadi saya cuma pesan-pesan bagi yang teman-teman yang ini, teman-teman atau misalnya anak-anak muda. Nah jadi usaha, pekerjaan apapun boleh kita lakukan, tapi selama tidak ada perkaliannya. Nah itu yang kita harus ini. Jadi setiap usaha, jadi gini, saya tidak pernah bilang satu usaha, pekerjaan apapun mana yang bagus, mana yang jelek, enggak ya. Jangan salah konotasi seperti itu. Jadi semua pekerjaan dan semua usaha itu semua bagus. Nah, tapi setiap pekerjaan dan usaha harus tahu garis finishnya ya atau garis ujungnya sampai di mana. Nah, kenapa? Karena sebenarnya contoh misalnya saya kerja di bidang IT. Nah, karena saya sebagai seorang project manager, sebenarnya kan saya tahu juga sejak saya masuk di kantor ini sampai saya pensiun nanti, berarti kan kehidupan saya tidak akan jauh berbeda sama yang senior ini. Ya, contoh misalnya gitu ya. Misalnya di bidang saya, gaji yang paling tinggi misalnya seorang project manager adalah 50 juta. Nah, berarti kan saya tidak akan bisa melewati dia.
Betul dong. Nah, malah kadang-kadang menurut saya itu akan terjadi kemunduran. Contohnya mungkin orang dulu ya, yang generasi kita di awal ya, punya uang 1 miliar, mungkin dia udah bisa punya rumah yang bagus, ya, punya halaman. Nah, orang sekarang, anak-anak muda ya, bener gak? Kita punya uang 1 miliar, mungkin cuma bisa beli apa? Apartemen. Cuil, tanah pun nggak punya. Betul. Jadi artinya kita secara ekonomi, value-nya itu makin mengecil, teman-teman. Ya, jadi artinya satu bidang apapun boleh, yang penting harus ada pekerja, harus ada perkaliannya. Ya, kalau enggak kita kadang-kadang gini, jalanin sesuatu, kalau tidak ada perkalian, tak terasa waktu cepat berlalu dan usia kita udah nambah loh. Ya, udah semakin tua dan kita masih berjalan tempat. Itu aja, teman-teman. Jadi mungkin ini pesan untuk generasi muda profesional juga nih, Ko ya? Betul, betul. Ya? Betul, karena kayak contohnya gini loh, teman-teman. Kita karena belajar perkalian ini tidak pernah kita di sekolah. Betul. Ataupun di kampus kita tidak pernah diajarkan ya. Kayak seperti orang tua kita kan dulu selalu, Budi, kamu sekolah yang baik ya, dapat nilai yang bagus, nanti kerja di perusahaan yang bagus. Kan begitu lagi diajarin untuk kita jadi kerja lagi. Betul kan? Ya, jadi kita tidak pernah diajarkan namanya perkalian, teman-teman. Nah, padahal kita tahu ya, di dunia kerja itu adalah kali 1. Nah ya, jadi hanya di bidang bisnis itu yang punya perkalian ya. Nah, kalau kita memang nggak bisa belum punya modal ya, kalau kita punya modal sendiri boleh ya, itu salah satu ada bentuk perkaliannya. Bangun pabrik, tadi saya bilang ya. Tapi kalau kita nggak punya modal itu, nah ya, jadi salah satu adalah bisa bergabung di bidang network marketing karena dengan modal yang relatif kecil tapi punya faktor perkaliannya. Nah, mungkin Ko Budi ada nggak sih pesan yang Koko mau sampaikan jika podcast ini didengarkan oleh orang-orang yang mungkin sedang merasa stuck, lelah, atau gagal dalam hidupnya? Apa yang ingin Koko sampaikan untuk teman-teman? Jadi kalau kita stuck ataupun kita posisi kita belum tidak maju dan segalanya gitu ya. Ya, yang penting nomor 1 adalah kita tetap harus belajar ya. Nah, jadi harus kosongkan gelas kita, ya, harus merasa rendah hati, ya, rendah diri bahwa kita bisa selalu belajar dari orang lain, ya. Nah, karena terjadi kemunduran tuh nggak ada masalah tadi saya bilang ya. Jadi artinya pada saat kita mundur, kita gagal, ya udah kita kembali lagi. Makanya kita butuh membangun satu komunitas, ya. Karena teman-teman dengan seperti di AFC ini, yang luar biasa kan komunitasnya teman-teman. Nah, komunitas network itu yang membuat kita jadi suatu hari jadi kaya raya, teman-teman. Karena apapun contoh ya, kita hari ini kita mau berbisnis. Kan yang bikin bisnis yang bisa bikin bisnis kita besar kan adalah teman-teman kita juga. Tapi kalau kita nggak punya komunitas, kita nggak punya lingkungan yang baik, kita mau usaha apapun juga nggak bisa, teman-teman ya. Nah, jadi intinya adalah jalankan aja, ya, belajar terus, ya, kemudian ya harus konsisten ya, jangan mudah menyerah ya, karena segala sesuatu pasti bisa berhasil. Wah, thank you so much Ko Budi buat waktunya hari ini. Dan buat teman-teman yang sedang nonton podcast ini, jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Selalu kosongkan diri kalian dan juga tetap semangat dalam menjalani semuanya, karena ketika ada niat pasti ada jalan. So, saya Evi Carolina, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you so much Ko Budi buat waktunya. Thank you sama-sama. Thank you semuanya. Thank you.